sharing-sharing kita pada siang hari ini, sebagaimana undangan yang sudah disampaikan bahwa hari ini kita akan membicarakan atau mendengarkan juga pemaparan dari calon penggerak dari Ibu Guru Nurhidayati Ramlan SPD selaku calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Bineleng, di mana di sana akan dibicarakan tentang ada aset-aset di Desa Bineleng, kemudian ada potensi-potensi yang bisa dikembangkan yang ada di Desa Bineleng yang tentunya akan dampaknya juga di Sekolah SMP Negeri 2 Bineleng. Dan untuk kesempatan ini lebih lengkapnya saya langsung serahkan kepada ke calon guru penggerak. Nanti sebentar kita akan berdiskusi ataupun ada masukan-masukan dari komite sekolah, ada orang tua murid, perwakilan orang tua murid, dan juga ada dari perwakilan siswa yang akan memberikan harapan-harapan tentunya untuk lebih berkembangnya ke sekolah SMP Negeri 2 Bineleng. Itu saja lewat diskusi-diskusi sebentar dan materi akan disampaikan pada saat ini. Waktu dan tempat saya kesempatan. Selamat siang, salam bahagia untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bineleng, teman-teman guru yang mewakili orang tua murid sekaligus tokoh masyarakat, perwakilan gender, perwakilan murid, dan teman-teman guru yang sudah berkenan hadir pada kegiatan siang hari ini. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan sudah menghadiri, sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada kegiatan aksi nyata pada siang hari ini. Aksi nyata modul 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Adapun maksud undangan dari kegiatan kami ini yaitu CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah yang nanti akan kita kembangkan. Di sini ada beberapa aspek penilaian yang harus saya penuhi. Yang pertama, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Di sini alhamdulillah 6 unsur yang dibutuhkan sudah terpenuhi. Ada dari kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, ada pemerintah tokoh setempat, dan keterwakilan gender. Yang kedua, ini yang menjadi poin penting, yaitu kerjasama tim indikator wajib memperlihatkan tujuan yang jelas. Jadi di sini setelah ini kita akan sebenarnya ini ada 3 kali pertemuan, tapi kita maksimalkan hari ini. Kita akan melakukan analisis bersama. Ada 7 modal atau aset yang akan kita petakan yang ada di sekitar sekolah kita. Selanjutnya ada notulensi pertemuan terkait program ini. Jadi nanti setiap masukan akan dicatat dan akan dinotulenkan. Dan selanjutnya ada terdapat keselarasan pemahaman tentang proses pemetaan aset di antara anggota tim yang terlibat. Ini yang nanti akan saya jelaskan setelah ini. Selanjutnya hasil pemetaan aset pengembangan program sekolah. Nanti setelah kita menganalisis, memetakan apa saja aset-aset yang ada di SMP Negeri 2 Bineleng dan sekitarnya, kita akan melihat apakah dampaknya yang ingin kita lihat pada murid apa. Baru selanjutnya hasil pemetaan harus realistis sesuai dengan keadaan kita, dan juga hasil pemetaan relevan dengan kebutuhan dan konteks sekolah. Agar kita bisa memiliki keselarasan pemahaman. Ini sekilas materi yang sudah kami dapatkan pada modul 3.2 ini, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kita ketahui bersama bahwa sekolah itu adalah sebuah ekosistem. Namanya ekosistem itu, dia ada interaksi antara faktor biotik dan abiotik, yang mana kalau ada interaksi nanti bisa menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Apa saja itu faktor biotik dan abiotik? Kalau faktor biotik yaitu kepala sekolah, murid, guru, staf, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Dan ini
Di antara faktor biotik 6 sudah terpenuhi pada pertemuan kita saat ini. Selanjutnya untuk faktor abiotik yaitu keuangan, sarana dan prasarana, dan lingkungan alam. Selanjutnya untuk pengembangan sekolah, pengembangan sumber daya, ada 2 pendekatan yang akan kita gunakan, yaitu pendekatan dalam pengelolaan sumber daya ada 2, yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, yaitu deficit based approach, dan yang kedua pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau asset based approach. Kalau yang pendekatan berbasis kekurangan, ini sebenarnya akan saya skip ya, tolong tidak akan melakukan pendekatan ini. Usahakan ini tolong jauh-jauhkan dari trompet kehidupan, yaitu pendekatan yang memisahkan pada masalah, pada kekurangan. Semua mau bikin ya mau jadi, sudah semua melihat ada kekurangan. Ini akan kita hilangkan. Tapi kita nanti akan melakukan pendekatan yang berbasis aset atau kekuatan. Jadi kita tidak melihat aset dari sekolah lain, sekolah sana so bagus, so bagi ini, tidak. Kita lihat apa yang menjadi kekuatan pada sekolah kita. Di sini pendekatan ini kita akan menemukan hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Jadi kalau misalnya di sini ada kekurangan, kita mencari ide-ide kreatif apa yang bisa kita lakukan supaya segala sesuatu bisa terlaksana dengan baik, dengan segala keterbatasan. Kita memanfaatkan aset apa yang ada di sekolah kita ini. Selanjutnya di sini ada perbedaan lain. Apa perbedaan berbasis pada kekurangan dan berbasis pada kekuatan? Kalau orang berbasis pada kekurangan, orang berfokus cuma pada masalah, berkutat pada masalah, akhirnya tidak mau jadi. Segala program yang baik yang mau diusulkan sudah juga akhirnya tidak jadi karena itu berbasis pada kekurangan. Padahal orang mesti kasih ingat itu, orang mesti berbasis pada aset atau kekuatan yang ada di sekolah sini. Usahakan ada kegiatan program yang baik, bagaimana caranya supaya itu bisa terjadi, bukan tidak terjadi, supaya jadi bagus. Baru di sini orang fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan nanti mau jadi bagus bagaimana. Orang organisasikan kompetensi atau sumber daya yang ada. Tidak usah mau ambil orang-orang dari luar, dari mana, apa yang aset yang ada di sekolah. Murid pun dia memiliki kompetensi, dia bisa jadi tutor bagi murid-murid yang lain. Selanjutnya merancang rencana aksi. Itu sekilas ya. Langsung saja di sini pada 7 aset yang akan kita bahas pemetaan. Sebenarnya di sini Bapak Ibu, saya sudah membuat pemetaan 7 aset, tapi ini saya rasa belum maksimal karena cuma berdasarkan data umum dan juga hasil wawancara dengan teman-teman guru yang ada di Kecamatan Pineleng. Ini sudah sempat saya presentasikan pada saat ruang kolaborasi. Teman-teman semua mengambil secara umum Kabupaten Minahasa, tetapi saya mengambil cuma khusus yang ada di Kecamatan Pineleng karena sekolah kita. Ini 7 aset nanti yang akan orang bahas setelah ini. Mungkin ada yang kita ada isinya ada kurang, nanti ada masukan nanti dari orang tua, dari ibu kepala sekolah, teman-teman guru, dan murid-murid. Jadi 7 aset itu yang akan kita petakan, yaitu yang pertama ini. Ya. Pertama modal manusia. Yang kedua modal sosial, yang ketiga modal politik, yang keempat modal agama dan budaya, yang kelima modal fisik, keenam modal sosial, dan ketujuh modal lingkungan alam. Jadi 7 aset ini yang akan menjadi fokus kita. Para mau gali apa yang jadi kekuatan di SMP 2 Pineleng dan lingkungan sekitar, apa-apa saja dan bagaimana strategi pemanfaatannya. Mungkin demikian sekilas apa yang akan jadi tujuan diskusi kita pada siang hari ini. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Ya. Setelah kita mengikuti pemaparan dari calon guru penggerak, ada
poin intinya di sini ada 7 aset modal utama strategi pemanfaatan secara efektif di desa kecamatan di desa Pineleng, kecamatan Pineleng. Dari 7 aset ini tentu saja banyak harapan, kemudian mungkin ada masukan-masukan dari perwakilan orang tua murid, kemudian dari perwakilan gender, kemudian dari perwakilan dari murid juga, komite sekolah, tokoh setempat yang ada, bahkan juga dari pimpinan sekolah untuk fisik. Di sini sudah ada gedung sekolah, lapangan olahraga, alat transportasi, akses jalan, modal finansial. Ini juga mungkin bisa berkaitan dengan